Saya percaya salah satu kunci yang paling penting untuk kita berkemenangan di 2025 ini adalah becoming the problem solver. Jadilah orang yang menyelesaikan masalah. Kalau cuma orang yang ngeluh, banyak masalah, persoalan, tantangan, krisis banyak. Tapi orang yang akan maju, orang yang akan melejit adalah orang yang tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Oke. Kenapa ini penting? Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah. Di mana-mana ada masalah, di semua tempat bermasalah. Tapi tahukah Anda, masalah itu bukan akhir dari segalanya. Tapi masalah adalah awal dari kesaksian kita. Ya, Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi akan ada problems, akan ada masalah. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi ternyata Tuhan Yesus sendiri fokusnya bukan pada masalahnya. Dia fokus mengalahkan masalah, mengatasi masalah, jadi problem solver. Yesus itu the greatest problem solver untuk umat manusia. Ya, yang harusnya binasa, tapi karena ada Yesus yang menyelesaikan masalah itu, maka tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bisa selamat. Nah, itu problem solver yang paling besar, yaitu keselamatan. Nah, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan kita problem solver, kita pun juga harus menjadi problem solver. Orang-orang yang bisa dan tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, pertanyaannya how? Gimana kita bisa menjadi problem solver? Nomor satu, jangan lari dari masalah. Jangan dibiasain ya. Gitu. Karena banyak orang kadang-kadang kalau punya masalah, terus kemudian lari dari masalah, menghindari masalah. Ya, saudara lihat dalam kehidupan Yusuf. Yusuf itu punya masalah, dia dikhianati saudara-saudaranya, dia dilemparkan ke sumur dan dia mengalami banyak hal yang sangat tidak menyenangkan. Tapi yang luar biasa, ternyata masalahnya dia dilemparkan di sumur itu adalah jalan Tuhan mengantarkan dia kepada destininya, kepada rencana Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu jadi penguasa besar. Ternyata sumur di mana dia dibuang itu hanyalah pintu pertama menuju istana. Banyak orang kalau dalam tanda kutip dibuang di sumur, terjebak di dalam sumur hutang, masalah, persoalan, gak ada jalan keluarnya. Kita pikir the end of everything, kita hopeless, kita putus asa, bahkan kita berusaha lari dari masalah. Tidak dengan Yusuf. Ya, karena itu Tuhan pakai sumur itu jadi satu pintu yang membuat dia satu langkah lagi lebih dekat pada penggenapan janji Tuhan, yaitu dia menjadi penguasa yang besar yang akan dipakai Tuhan untuk rencana Tuhan yang besar. Itu sebabnya saya ajak saudara, apapun sumur dalam tanda kutip yang Anda hadapi, jangan meratapi, jangan bersedih hati, jangan down, jangan lari dari masalah. Oke, yakini bahwa untuk setiap masalah pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Masalah ada untuk diselesaikan. Jadi masalah itu opportunity, kesempatan buat orang-orang seperti kita menyelesaikan masalah itu yang membedakan kita sama orang lain. Kebanyakan orang cuma punya masalah setelah itu stres. Tapi saudara dan saya ngerti kesempatan itu, masalah itu kesempatan untuk kita selesaikan. Ya, ini perspektif yang penting sekali. Amsal 10 ayat 14 berkata seperti ini, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Jadi, kalau saudara dan saya dalam hidup ini punya prinsip jadi problem solver, Anda fokuskan diri saudara untuk jadi problem solver, nanti dimanapun Anda berada,
ya itu selalu akan ada hikmat. Selalu akan ada jalan keluar. Sama-sama menghadapi situasi yang sama. Orang lain sudah stres dulu, tapi kita selalu di mindset-nya kita pikirannya ada jalan keluarnya. Kita cari, oh di sini, di situ. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita. Dia akan memberikan hikmatnya kepada kita. Sehingga kita bisa memikirkan yang tidak terpikirkan orang lain. Melihat jalan yang tidak dilihat oleh orang lain. Sama-sama ada di situasi yang sama, jalannya sudah di situ. Tapi semua orang nggak ngelihat. Anda sendiri yang ngelihat. Oke. Untuk itu butuh pertolongan Roh Kudus yang pertama. Butuh yang kedua, kita mengarahkan diri kita punya mindset problem solver. Ya. Masalah adalah kesempatan untuk kita menyelesaikan urusan tersebut. Ya, dan di situ fokusnya berusaha fokus sama solusi. Saya bacakan Matius 20 ayat 26. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Menjadi besar itu bicara tentang menjadi sukses, menjadi maju, naik, ngalami promosi. Dibawa Tuhan from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Rahasianya ini, Yesus ngomong, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi ia yang jadi pelayan, ia yang ngatasi keadaan itu, ia yang repot untuk itu. Karena memang untuk menyelesaikan masalah itu repot. Untuk menyelesaikan masalah itu hard work, kerja keras. Alasan banyak orang nggak bisa nyelesain masalah ya sebenarnya nggak mau repot. Oke, nggak mau kerja keras. Tapi itu justru porsinya kita. Itu bagiannya kita di saat orang lain nggak mau. Saudara dan saya, ayo kita kerja keras di situ. Kita mau repot di situ. Dan kita akan diberikan jalan keluar. Oke, solusi itu seringkali nggak datang selalu dengan cepat, dengan mudah, instan. Kadang-kadang kita butuh bergulat terus sama masalah. Kita memulai dari nggak tahu apa-apa, tapi kita kerja keras. Kita belajar, kita cari tahu gimana caranya. Kita konsultasi sama orang di bidang ini, di bidang itu. Dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menjadi problem solver. Ini kunci. Ya. Dan karena itu perlu saudara dan saya bisa berpikir jernih. Clarity atau berpikir jernih ini membuat kita bisa jadi problem solver. Karena itu Yesus, Alkitab mencatat ya, seringkali menarik diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Tahu nggak saudaraku, sementara dia berdoa, dia konsultasi sama surga, sama Bapa surgawi. Sehingga dia dapat ketenangan hatinya, damai hati. Dan pikiran itu clear. Punya kejelasan, ada clarity. Kalau hati tenang, pikiran jelas, gampang cari solusi. Karena itu Anda jangan serba sibuk terus, kemerungsung, wah hati serba gerusak-gerusu terus. Yang kayak gitu nggak bisa. Kita perlu untuk pause sejenak, kita perlu untuk tenang ya, dalam tinggal tenang dan percaya di situ letak kekuatan. Oke, dan di situ Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana menyelesaikan masalah sehingga kita bisa jadi problem solver. Dan kalau saudara jadi problem solver, Anda bisa menyelesaikan masalah. Saya mau ngomong sama saudara, pintu kesempatan akan terbuka. Dan berkat yang besar akan datang sama saudara. Itu yang dialami Yusuf kan? Yusuf bisa nyelesain masalah. Benar apa tidak? Ya. Karena itu pintu terbuka, promosi datang. Dan Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri yang berkuasa. Lihat saudaraku, Yusuf naiknya bukan karena menyuap. Yusuf naiknya adalah karena dia bisa menyelesaikan masalah. Dia tahu solusinya, gimana ngatasi masalah kelaparan. Gimana menghadapi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Sehingga melalui 14 tahun itu, mereka malah ngalami mujizat dan terobosan besar dalam kehidupan mereka. Karena Yusuf menjadi solution provider. Orang yang bisa menyelesaikan masalah, problem solver. Dia naik. Semua problem solver pasti naik. Di semua perusahaan, di semua gereja, di semua instansi, di semua apa. Kalau Anda bisa jadi problem solver, Anda naik. Ya, Anda akan tetap naik. Dan Anda akan melihat promosi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan
dalam hidup saudara. Oke, jadi tidak peduli Anda sekarang di posisi apa, di level mana, karena promosi itu datangnya, ya, nyarinya orang yang bisa nyelesain masalah. Karena itu fokuslah pada menyelesaikan masalah. Be a problem solver. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.